Film Tron sebenarnya pertama kali dirilis pada tahun 1982 dan membuat Tron Legacy yang rilis pada tahun 2010 menjadi sequel yang jaraknya dengan film pertama adalah yang terpanjang dari sequel film lain. Nah, film ini disutradarai oleh Joseph Kosinski yang berkisah tentang seorang pria bernama Kevin Flynn yang terjebak di dalam dunia virtual. Nah, bagaimana keseruan pada film ini? Berikut adalah rekap alur ceritanya. Film berawal pada tahun 1989. Di sini terlihat karakter bernama Kevin Flynn. Dia adalah seorang insinyur komputer yang inovatif dan juga direktur dari perusahaan Encom. Dia sedang bercerita pada putranya bernama Sam Flynn yang masih berumur 7 tahun tentang dunia digital yang disebut The Grid, sebuah virtual domain yang ada di dalam sistem komputer. Kevin memberitahu Sam dua program yang membantunya, yaitu Tron dan Clue. Tron, Clue, dan Kevin sendiri kemudian bersama-sama membangun sistem di mana segala informasi menjadi gratis dan open source. Kevin memberitahu Sam keajaiban yang terjadi di sistem tersebut. Di sini Kevin berjanji kepada Sam dia akan segera menunjukkan The Grid kepadanya dan akan membawanya berpetualang di kemudian hari. Lalu Kevin pun pergi meninggalkan Sam di kamarnya. Dan kemudian Kevin tidak pulang di malam itu. Dia pun menghilang tanpa jejak tepat di malam tersebut. Nah, 20 tahun kemudian, Sam yang sudah berumur 27 tahun dihantui bayang-bayang sang ayahnya yang hilang secara misterius. Rasa penasaran akan di mana sebenarnya keberadaan sang ayah kini telah bercampur dengan sedikit kecurigaan bahwa sang ayah memang sengaja meninggalkan dirinya. Sam pun kemudian dikunjungi oleh teman ayahnya yang juga seorang eksekutif dari perusahaan Encom, yaitu Alan Bradley. Dia mendesak Sam untuk menyelidiki pesan misterius yang dikirim kepadanya, dan mungkin saja berasal dari ayahnya. Sam yang sedikit penasaran akan hal tersebut, dia akhirnya mengunjungi tempat lokasi permainan milik ayahnya yang telah lama terabaikan. Dia pun menemukan kantor rahasia milik ayahnya, berbentuk sebuah laboratorium komputer. Tak lama, Sam yang menggunakan komputer milik ayahnya ini tidak sengaja membawanya ke dunia lain, yaitu The Grid, sebuah dunia virtual di dalam komputer. Setelah Sam masuk ke dalam dunia virtual ini, dia pun bingung dengan apa yang terjadi. Dan karena Sam tidak memiliki disk cakram sebagai tanda pengenal di dunia virtual ini, tak lama sebuah pesawat pun datang dan menangkapnya. Sam menyadari kalau ini adalah dunia yang pernah diceritakan ayahnya sewaktu kecil dulu. Pesawat yang menangkap Sam akhirnya mendarat di suatu tempat, dan terlihat seseorang tengah memeriksa para tahanan yang ditangkap, termasuk Sam. Di dunia virtual ini, orang-orang tersebut digambarkan sebagai sebuah program. Di sini program yang rusak akan diperbaiki dan program yang masih layak akan masuk ke dalam sebuah permainan. Dan Sam pun dibawa dan dimasukkan ke dalam permainan. Sesampainya di sana, ada 4 wanita yang datang dan melucuti pakaian Sam dan mengganti pakaiannya dengan kostum like suit. Di sini dia mendapatkan sebuah disk cakram yang ada di punggungnya. Disk cakram ini wajib digunakan saat berada di Grid atau dunia virtual ini, yang juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan memori atau merekam segala pengetahuan dan kejadian yang dialami penggunanya. Selain itu, disk ini juga berfungsi sebagai sebuah senjata. Nah, tak lama Sam pun dibawa ke arena permainan dan bertarung menggunakan disk tersebut. Nah, dalam permainan ini, apabila target terkena serangan dari disk lawan, maka target yang kena akan menjadi hancur. Dan di sini Sam berhasil mengalahkan petarung yang menjadi lawan tandingnya. Tapi pertarungan kembali berlanjut dengan lawan tanding yang lain. Di ruangan kontrol terlihat 2 orang yang sedang memperhatikan pertarungan itu. Sam berusaha keluar dari sana. Dia mencoba menuruni arena yang terus berganti. Akhirnya dia harus kembali bertarung dengan seseorang, dan orang ini bernama Rinzler. Di sini Sam harus kalah dan dia terluka. Ketika hendak dibunuh oleh Rinzler, dia melihat darah Sam yang keluar dari tubuhnya. Orang yang berada di ruang kontrol menyuruh Sam untuk mengungkapkan jati dirinya. Sam mengatakan kalau dirinya bukanlah bagian program di dalam dunia virtual ini.
dan dia menyebut nama aslinya, yaitu Sam Flynn. Semua orang yang mendengar pun menjadi terdiam. Pimpinan di sana menyuruh anggotanya untuk membawa Sam masuk ke dalam. Di dalam ruangan ini, Sam menanyakan di mana dirinya. Tak lama, topeng orang ini pun terbuka. Dan ternyata dia adalah ayah Sam. Dia menanyakan bagaimana dirinya bisa sampai ke dunia virtual ini. Sejenak, di sini Sam tidak langsung mempercayai kalau orang ini adalah ayahnya. Karena orang ini terlihat sama dan tidak bertambah tua. Dan orang ini mengambil disk milik Sam dan melihat isi datanya. Di sini Sam sempat mengajak ayahnya ini untuk pulang ke dunia nyata. Nah, pria ini mengatakan kalau dirinya bukanlah ayahnya. Dan orang yang mirip ayahnya Sam ini ternyata adalah Clue. Dan seperti yang kita singgung di awal tadi, Clue ini adalah salah satu program yang diciptakan oleh ayahnya Sam. Tak lama mereka pun membawa Sam. Sam diidentifikasikan sebagai seorang user. Nah, di sini Sam kembali akan melakukan pertarungan. Dan pertarungan itu adalah light cycle. Dia diberikan sebuah tongkat yang nantinya akan menjadi sebuah motor. Permainan pun dimulai. Sam dan timnya akan bertarung dengan program yang mirip dengan ayahnya ini. Di sini terlihat motor tersebut bisa mengeluarkan sebuah perisai di belakangnya yang akan menghancurkan lawannya ketika tertabrak. Dalam permainan ini, Sam mengajak salah satu rekannya untuk bekerja sama. Dan mereka pun berhasil mengalahkan dua orang lawannya. Tapi akhirnya, temannya terjatuh dan dia tertabrak oleh program yang lain. Kini, tinggallah Sam sendiri. Dan Sam akhirnya terkena serangan hingga membuat motornya hancur. Ketika dia hendak diserang kembali, tiba-tiba seorang program menggunakan mobil menolongnya dan menyuruh Sam untuk masuk ke dalam mobil. Mereka berdua pun dikejar oleh anak buah Clue, yaitu Rinsler. Dan di sini Sam berhasil kabur keluar arena. Nah, sebuah program yang membawa Sam ini bernama Quora. Sam menanyakan kepada Quora kemana dia akan membawanya pergi. Quora menyuruh Sam untuk bersabar, karena semua pertanyaannya akan segera terjawab. Mereka pun sampai di suatu tempat dan di sana Quora berbicara kepada seseorang. Ternyata dia adalah ayah dari Sam yang sebenarnya, yaitu Kevin Flynn, yang telah lama menghilang dari dunia nyata. Di sini Kevin terlihat sangat tua dan dia sangat senang melihat Sam ada di sini. Nah, tak lama setelah mereka mengobrol, di sini mereka bertiga pun makan malam bersama. Sam mempunyai pertanyaan, kenapa ayahnya tidak pernah pulang ke rumah? Dan Kevin Flynn pun menjelaskan semuanya. Dulu, dia dan Ellen telah menciptakan program baru, dan program itu adalah Clue dan Tron. Clue adalah program ciptaannya, yaitu program yang dirancang untuk menciptakan dunia yang sempurna. Sedangkan Tron diciptakan oleh Ellen untuk sistem yang lama, atau salinan digital Ellen Bradley dari film pertama. Setelah itu, Kevin menemukan seri baru dari program ciptaannya bernama ISO. Sebuah program yang berkembang secara spontan di dalam sistem tersebut. Nah, sembari berjalannya waktu, Clue menganggap ISO sebagai suatu ketidaksempurnaan. Sehingga Clue mengkhianati Kevin dan melakukan kudeta terhadap penciptanya sendiri. Lalu Tron mengorbankan dirinya untuk memberikan Kevin kesempatan buat melarikan diri. Dan di sini, Tron tewas di tangan Clue. Dari kudeta itu, Clue pun menumpas habis ISO dalam genosida. Kevin mencoba merebutnya kembali, tapi dia tidak bisa menuju portal. Semakin dia melawan Clue, maka Clue akan menjadi semakin kuat. Dan pada akhirnya, portal tempat Kevin akan kembali ke dunia nyata sudah tertutup dari dalam. Sehingga dia tidak bisa keluar dari dunia virtual ciptaannya sendiri. Sampai akhirnya, Sam pun datang dengan membuka portal tersebut dari luar. Nah, di sini Sam berniat untuk menuju portal yang masih terbuka, dan portal ini hanya terbuka dalam waktu 8 jam saja. Dan Sam berniat membawa ayahnya kembali ke dunia nyata dan menghapus Clue dari sistem. Di sini Kevin Flynn menjelaskan kepada Sam bahwa rencana tersebut tidak bisa dilakukan semudah itu. Karena kalau Kevin kembali ke sana, maka Clue akan menangkapnya. Disk cakra milik Kevin adalah master kunci dari program yang ada di dunia virtual ini. Kalau Clue mendapatkan disk tersebut, maka semua akan selesai, dan dia dapat berkuasa atas dunia ini.
Di sini Sam berbicara dengan Quora dan mengatakan kalau dia akan menuju portal dan kembali ke dunia nyata. Quora pun memberikan petunjuk kepada Sam untuk menemui Aiso yang bisa mengantarkannya ke portal, dan Aiso tersebut bernama Zeus. Nah, Kevin yang terbangun, dia mendapati Sam yang sudah pergi dari sana. Ternyata Sam pergi ke kota untuk bertemu Aiso menggunakan motor legendaris milik Kevin. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita yang sempat memakaikan baju kepada Sam di awal film. Dan wanita ini bernama Gem. Nah, Gem pun mengantarkan Sam untuk mencari Zeus. Di sisi lain, Kevin menyuruh Quora untuk bersiap. Dan mereka akan turun ke kota. Di sini, Kevin berniat untuk membantu Sam karena dia tidak ingin kehilangan anaknya lagi. Nah, di kota, wanita ini membawa Sam ke sebuah klub dan bertemu dengan Castor. Dan wanita ini mengatakan kalau Sam ingin berbicara dengan Zeus, dia harus melewati Castor dulu. Tak lama Sam yang telah bertemu Castor lalu mengajak mereka berdua pergi ke kantornya untuk bertemu Zeus. Sementara itu, Clue berhasil menemukan rumah Kevin, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Di dalam kantor Castor, Sam menanyakan di mana dia bisa bertemu dengan Zeus. Yang ternyata Zeus adalah Castor sendiri. Bangke banget nggak tuh? Sam meminta tolong kepada Zeus untuk membawanya pergi menuju portal. Di sini Zeus menyetujui untuk membantu Sam menuju portal. Tapi sebelumnya dia menanyakan siapa yang menyarankannya untuk menemuinya. Sam pun menjawab kalau Quora yang menyarankannya untuk bertemu dengan dirinya. Nah, tiba-tiba terlihat pasukan Clue yang datang dan menyerang mereka. Ternyata di sini Zeus telah menjebak Sam dan terjadi pertempuran hebat di antara mereka. Tak lama, Kevin dan Quora pun datang untuk membantu Sam. Meskipun mereka tiba dengan cepat untuk membantu Sam melarikan diri, di sini Quora harus terluka parah akibat serangan Dis yang mengenai tangannya. Mereka pun melarikan diri menggunakan lift. Namun di sini Dis milik Kevin berhasil diambil oleh Zeus. Dan Zeus beruntung mendapatkan cakram Dis milik Kevin. Mengetahui Dis tersebut bekerja sebagai kunci utama untuk segala dan semua teka-teki di grid, Zeus mencoba untuk menggunakannya untuk tawar-menawar dengan Clue. Tetapi Clue hanya mengambil Dis tersebut dan menghancurkan klub milik Zeus. Di sini Kevin, Sam, dan Quora lalu pergi menaiki pesawat menuju portal. Sementara Kevin menyembuhkan Quora yang tengah terluka, dia mengungkapkan kalau Quora adalah program Aiso terakhir yang masih hidup, yang berarti Zeus sudah bukan seorang Aiso lagi. Nah, tiba-tiba mereka pun sampai di sebuah stasiun pesawat tempur. Dan di sana terlihat Rinzler yang sedang berpatroli. Quora mencoba untuk mengalihkan perhatiannya. Dan di tempat tersebut, Kevin baru mengetahui Rinzler adalah program Tron yang telah diubah Clue menjadi pasukannya. Di sisi lain, Clue sedang berpidato kepada pasukannya. Dia mengungkapkan keinginannya untuk memasuki portal menuju dunia nyata yang lebih sempurna. Saat itu juga, Sam menyelamatkan Quora dari Rinzler dan mengambil kembali cakram Dis milik Kevin. Mereka bertiga kemudian mengambil pesawat yang ada di sana untuk melarikan diri. Nah, di sini Clue, Rinzler, dan beberapa penjaga mengejar mereka dengan menggunakan jet slide. Sementara itu, Quora mengemudikan pesawat. Sam di posisi belakang untuk menembak pesawat di belakangnya. Ketiganya pun berhasil menembak jatuh para pasukan Clue. Rinzler kemudian bergerak untuk menghancurkan pesawat yang ditumpangi mereka bertiga. Di sini Rinzler membuat kontak mata dengan Kevin, dan identitas asli sebagai Tron tiba-tiba muncul kembali. Dan dia pun menyatakan, "Aku berjuang untuk pengguna." Di sini Rinzler yang telah sadar dengan identitas aslinya sebagai Tron sengaja menabrakkan dirinya dengan jet lag yang dikendarai oleh Clue, yang mengakibatkan kedua kendaraan tersebut hancur di udara. Saat keduanya terjatuh, Clue berhasil mengambil tongkat milik Tron, dan Clue berhasil mengaktifkan jet lag yang lain dan dia segera menuju portal. Di sini terlihat Tron yang jatuh ke dalam air, di mana cahayanya kembali ke warna aslinya, yaitu warna biru. Di sini, Sam, Kevin, dan Quora akhirnya mencapai portal dan menemukan Clue yang telah menghalangi jalan menuju portal. Setelah mencoba menyadarkan dan berdebat dengan Clue, Kevin mengorbankan dirinya untuk mengakhiri semuanya dengan menarik Clue ke arahnya yang menyebabkan keduanya menjadi hancur, serta seluruh pasukan Clue dan pesawat tempurnya.
Sementara itu, Sam dan Quora menggunakan cakram disk milik Kevin untuk melakukan perjalanan ke portal dan kembali ke dunia nyata. Setelah Sam berhasil kembali ke dunia nyata, Sam lalu memindahkan sistem tersebut ke dalam flash drive-nya dan memegang data The Grid pada sebuah chip di lehernya. Nah, tak lama, dia pun bertemu dengan Ellen dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan mulai bekerja di Encom sebagai pemegang saham utama. Dan Sam akan menjadikan Ellen sebagai ketua dewan di sana. Nah, tak lama, Quora dan Sam pun bertemu di luar. Dan keduanya mengendarai sepeda motor untuk berkeliling. Film pun berakhir saat Sam menunjukkan matahari terbit kepada Quora yang selama ini ingin dilihatnya secara langsung. Dan di sini Quora akhirnya bisa eksis di dunia nyata. Nah, itulah rekap alur cerita dari film Tron Legacy yang rilis pada tahun 2010. Jika kamu suka dengan alur cerita di film ini, tinggalkan juga pendapat kamu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya.